Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera Bapak Ibu sekalian. Ya, izinkan saya di sini memandu langsung dari Kota Sidrap, Makassar, Sulawesi Selatan. Tepat jam 10:01. Jadi seperti yang telah disepakati sebelumnya pada seri keempat bahwa di hari Kamis jam 10 WITA kita akan laksanakan seri yang terakhir, yaitu seri 5, di mana temanya terkait dengan bagaimana media interaktif, ya media yang kita create, yang kita ciptakan itu bisa disempurnakan dengan dengan dijadikan sebagai aplikasi ataupun web, ya. Nah, mungkin ada dari Bapak dan Ibu yang baru bergabung. Saya mohon maaf karena saya langsung memandu dari sebelah utara kota kami. Jadi kebetulan ada kegiatan di sini, camping ilmiah ya. Jadi beberapa mahasiswa berkumpul untuk berlatih menulis skripsi, ya versi cepat. Ya, jadi persiapan yang kami siapkan tidak terlalu maksimal, jadi mohon dimaklumi. Yang penting kualitas dari materi yang akan disampaikan tetap tetap bagus, baik seperti yang kita butuhkan. Karena memang seri kelima ini adalah seri puncak, ya, di mana apa yang telah kita dapatkan di 1 sampai seri 4 terkait dengan rumah belajar yang dibawakan oleh Bapak Muhammad Maulana Arif, yaitu sahabat rumah belajar Kemendikbud region Sulawesi Selatan, ya, yang ditugaskan oleh Kemendikbud untuk sosialisasikan portal atau website rumahbelajar.com yang bisa digunakan oleh Bapak dan Ibu. Dan kami yakin ke depan portal ini akan banyak dimanfaatkan oleh semua jenjang pendidikan di Indonesia. Jadi Bapak dan Ibu yang sekarang mendapatkan materi ini lebih awal, maka berbahagia karena lebih cepat mengetahui, lebih cepat juga beraksi, lebih cepat juga efeknya kepada siswa dalam belajar. Baik, nama saya Dedi Henti sebenarnya, tapi nama yang banyak dikenal oleh para peserta saya, mahasiswa saya, yaitu Dedi Bravo. Jadi saya sudah membina 7 tahun Koma Ilmiah, fokus di penulisan karya tulis ilmiah, makalah, skripsi, tesis, hingga disertasi. Ya, jadi saya senang sekali berkolaborasi dengan Kemendikbud yang terkait pembahasan pembatik teknologi ini. Nah, jadi untuk lebih mengenal Rumah Ilmiah ke depan, Bapak Ibu sekarang bisa mengakses situs kami di www.rumahilmiah.com. Di sana ada testimoni, ada dokumentasi kegiatan kami yang bisa diakses secara live, ya. Jadi mungkin itu saja dari saya. Untuk keberkahan dari kegiatan kita pagi hari ini, selaku moderator, saya beragama Islam, saya minta Bapak dan Ibu yang non-Muslim juga untuk sama-sama berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Yang Muslim, saya mengajak untuk keberkahan kegiatan kita. Mari kita mulai dengan bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Sekarang waktunya 30 menit ke depan, saya persilakan kepada Bapak Maulana Arif untuk memaparkan, berbagi cara bagaimana multimedia yang kita buat itu bisa dijadikan aplikasi, ya. Jadi, oke, waktu dan tempat kami persilakan, Pak. Silakan, Pak Maulana. Baik, terima kasih banyak Pak Dedi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang terhormat Bapak, Ibu, peserta sosialisasi portal Rumah Belajar seri kelima. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala macam nikmatnya yang tak terhingga dan tak terhitung banyaknya
kepada kita semua sehingga memungkinkan kita untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi portal Rumah Belajar seri kelima pada hari ini yang juga merupakan seri terakhir. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Lembaga Rumah Ilmiah yang hari ini diwakili oleh Bapak Dedi Nenti SPDI selaku pendiri dan direktur dari Lembaga Rumah Ilmiah. Senang sekali kami dapat bekerja sama dengan Lembaga Rumah Ilmiah untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi portal Rumah Belajar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian tentunya saja saya berterima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu guru, para peserta sosialisasi portal Rumah Belajar yang turut hadir bersama-sama mengikuti kegiatan ini. Bahkan di antara Bapak Ibu ada yang mengikuti dari seri pertama. Dan alhamdulillah kita diberikan kekuatan, kita diberikan kesehatan dan kemampuan hingga kita tiba pada seri kelima di hari ini. Ya Bapak Ibu sekalian, jadi kegiatan ini merupakan kerjasama antara kami sahabat Rumah Belajar bersama dengan Lembaga Rumah Ilmiah. Kegiatan ini sudah sampai pada seri kelima, yakni pada hari ini. Di mana tema kita hari ini adalah bagaimana mengubah multimedia interaktif dalam bentuk PowerPoint menjadi sebuah web dan aplikasi. Selanjutnya Bapak Ibu, bagi yang baru bergabung, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri kembali terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Maulana Arif, Sarjana Pendidikan Islam. Saya lahir di Parepare 10 Juli 1990. Kemudian saya alumni dari Institut Agama Islam Negeri Parepare. Dalam hal ini pendidikan saya adalah pendidikan bahasa Arab. Kemudian saat ini saya mengajar atau sebagai guru di Sekolah Menengah Atas Negeri 3, Pangkep, Sulawesi Selatan. Saya hadir di hadapan Bapak Ibu sekalian melalui tatap maya Zoom meeting ini sebagai sahabat Rumah Belajar Sulawesi Selatan tahun 2020 yang merupakan peserta pembatik level 4 tahun 2020. Sekedar informasi Bapak Ibu, jadi pembatik ini adalah singkatan dari pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi, merupakan program atau kegiatan dari Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memberdayakan seluruh guru-guru yang ada di Indonesia untuk meningkatkan kemampuannya dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi di dalam proses pembelajaran. Bapak Ibu sekalian, barangkali ada yang mau mengikuti sosial media saya, silakan kalau Instagram MTH Maulana 13, di Facebook MTH Maulana, ataupun channel YouTube saya Muhammad Maulana Arif. Kalau di channel YouTube saya lengkap di situ rekaman kegiatan sosialisasi mulai dari seri pertama, dan insya Allah hari ini juga seri hari ini juga kita akan upload. Jadi akan ada lengkap di sana mulai dari seri 1, 2, 3, 4, dan insya Allah yang kelima juga akan kita upload. Kalau Bapak Ibu mau melihat kembali rekamannya, sekiranya ada informasi yang Bapak Ibu butuhkan. Bapak Ibu sekalian, jadi mengubah multimedia interaktif menjadi web dan aplikasi. Pada seri keempat, 2 hari yang lalu kita sudah bahas bagaimana kita membuat multimedia interaktif dengan menggunakan software yang sangat familiar di antara kita semua, yakni Microsoft PowerPoint. Hari ini kita akan membahas bagaimana agar slide PowerPoint yang menjadi sebuah multimedia interaktif tersebut bisa kita jadikan sebuah web dan bahkan aplikasi. Ya, sebelumnya saya kembali menyampaikan kepada Bapak Ibu bahwa saat ini ada sebuah portal pembelajaran namanya Portal Rumah Belajar yang merupakan produk dari Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini merupakan portal pembelajaran yang menyediakan bahan belajar serta fasilitas komunikasi komunikasi antara komunitas. Nah, portal Rumah Belajar ini diharapkan dapat menjadi sebuah solusi belajar era digital, Bapak Ibu. Kemudian bagaimana cara mengakses portal Rumah Belajar? Jadi Bapak Ibu bisa mengaksesnya dengan menginstal aplikasi pada Play Store atau App Store dengan mengetik Rumah Belajar. Atau Bapak Ibu bisa mengaksesnya menggunakan browser dengan mengetik belajar.kemdikbud.go.id. Nah, tentu saja Bapak Ibu, seluruh akses dan fasilitas yang terdapat di dalam portal Rumah Belajar dapat Bapak Ibu gunakan secara gratis. Jadi
Silakan nanti Bapak Ibu yang belum menginstal silakan install, atau mau mengakses lewat browser silakan. Ada banyak sekali fitur-fitur yang terdapat di dalamnya. Ada fitur utama, ada juga fitur pendukung yang sangat bermanfaat untuk dapat dimanfaatkan baik untuk pengembangan Bapak Ibu sendiri, terlebih untuk dipergunakan dalam proses belajar mengajar di sekolah, khususnya selama masa pandemi ini. Baik Bapak Ibu sekalian, kita fokus kembali ke mengubah multimedia interaktif menjadi web dan aplikasi. Jadi salah satu jenis konten di dalam portal Rumah Belajar, khususnya di sumber belajar itu ada namanya multimedia interaktif. Multimedia interaktif ini berupa web yang bisa diakses untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, hari ini kita akan mengubah file PowerPoint yang sudah kita buat menjadi sebuah multimedia interaktif, kita akan ubah menjadi web. Kenapa kita perlu mengubahnya menjadi web? Dikarenakan agar kita lebih mudah membagikan multimedia interaktif yang kita buat menggunakan PowerPoint ini kepada orang lain, khususnya peserta didik. Karena yang menjadi kendala ketika kita punya multimedia interaktif dalam bentuk PowerPoint adalah bagaimana agar orang lain mudah untuk mengaksesnya atau membukanya. Karena kalau kita membagikan dalam bentuk file PowerPoint yang berekstensi PPT, para pengguna itu akan sedikit kesulitan. Kenapa? Karena mereka perlu menginstal aplikasinya terlebih dahulu. Mungkin kalau diakses menggunakan laptop atau komputer akan sedikit lebih mudah, tapi ketika diakses menggunakan smartphone, akan ada kendala di situ. Karena mereka harus menginstal aplikasi PowerPoint ataupun pembuka PowerPoint terlebih dahulu. Nah, apa saja langkah-langkah yang perlu kita lakukan untuk mengubah multimedia interaktif menjadi web? Jadi, kita bahas dulu yang pertama adalah bagaimana mengubah multimedia interaktif itu menjadi web. Jadi yang pertama, kita membutuhkan software namanya iSpring. Ini sempat kita singgung bersama di pertemuan atau seri keempat 2 hari yang lalu. Aplikasi iSpring ini memiliki fitur yang banyak, termasuk untuk membuat multimedia interaktif. Nah, salah satu fitur yang akan kita pergunakan nanti di iSpring ini adalah mengubah PowerPoint menjadi sebuah web berformat HTML5 yang masih luring atau offline. Jadi kita ubah dulu menjadi sebuah web. Apa itu HTML? Jadi HTML itu adalah bahasa yang dipergunakan untuk membuat sebuah web. Jadi hampir semua web yang kita akses selama ini itu menggunakan bahasa HTML. Lalu setelah kita ubah PowerPoint kita menjadi sebuah website dalam bentuk offline, dalam format HTML, kita akan menyimpannya di dalam Google Drive. Jadi kalau Bapak Ibu punya akun Google, Gmail, nah itu pasti Bapak Ibu juga punya fasilitas namanya Google Drive. Nah, disinilah kita akan menyimpan file hasil konversi dari PowerPoint menjadi HTML. Lalu setelah kita menyimpannya di Google Drive, kita akan membuatnya menjadi sebuah web online dengan menggunakan situs namanya Drive to Web atau drv.tw. Di situs ini menyediakan web hosting gratis. Jadi web kita yang tadinya offline itu akan menjadi online dan bisa diakses oleh siapa saja, asalkan kita bagikan link dari web yang kita sudah ubah menjadi online tersebut. Nah, Bapak Ibu, kita langsung praktek saja. Jadi saya akan perlihatkan bagaimana caranya untuk mengubah PowerPoint yang kita miliki itu menjadi sebuah web. Nah, jadi yang pertama Bapak Ibu lakukan tentu saja nanti mendownload dulu atau mengunduh terlebih dahulu aplikasi iSpring, lalu diinstal ke laptop ataupun komputer Bapak Ibu. Setelah diinstal, baru Bapak Ibu membuka PowerPoint Bapak Ibu yang ingin diubah menjadi sebuah web. Oke, misalnya ini adalah file multimedia interaktif yang dalam bentuk PowerPoint yang kita buat pada seri keempat.
Di sini saya membuat multimedia interaktif dengan dengan menggunakan aplikasi PowerPoint dengan tema nama-nama hari. Kebetulan saya seorang guru bahasa Arab, jadi saya membuat aplikasi atau multimedia interaktif tentang nama-nama hari. Setelah Bapak Ibu melakukan instalasi iSpring, maka akan ada tambahan menu di sebelah kanan menu bantuan, atau kalau dalam bahasa Inggris help. Ada menu iSpring Suite. Nah, silakan Bapak Ibu mengklik menu iSpring Suite tersebut. Lalu setelah itu akan ada beberapa menu. Jadi ada banyak fitur sebagaimana tadi saya sampaikan, ada banyak fitur dari iSpring ini yang bisa kita pergunakan. Nah, diantaranya adalah mengubah PowerPoint itu menjadi sebuah web. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini, sebelum kita ubah langsung ke dalam web, kita terlebih dahulu akses slide properties. Di slide properties ini kita harus memastikan bahwa semua slide ini tidak ada yang aktif on click-nya ataupun auto. Kenapa? Kalau on click-nya aktif, maka multimedia interaktif yang kita buat itu tidak akan full interaktifnya, karena akan terganggu dengan klik. Jadi ketika diklik slide-nya, dia akan langsung berpindah ke slide yang lain. Nah, sementara kita tidak menginginkan hal seperti itu. Yang kita mau adalah ketika seseorang ingin berpindah dari satu menu ke menu yang lain, harus menggunakan tombol ataupun trigger yang sudah kita siapkan sebelumnya. Nah, kalau yang on click-nya ini aktif, maka ketika dia klik di sembarang tempat pun, mereka akan bisa pindah ke slide berikutnya. Jadi kita harus pastikan bahwa seluruh slide di sini itu tidak aktif on click-nya ataupun autonya. Auto ini adalah waktu yang dimaksud. Jadi dalam waktu tertentu slide-nya akan berpindah. Nah, itu hal yang tentunya tidak kita inginkan. Untuk memastikannya, kita tinggal mengklik atau memilih semua slide yang ada di sini. Bisa dengan menekan Ctrl+A di keyboard. Nah, lalu kita pastikan ini tidak aktif. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ini sudah tidak ada yang aktif, on click-nya tidak aktif, autonya juga tidak aktif. Kalau dia aktif itu akan seperti ini. Jadi Bapak Ibu tinggal klik dan memastikan bahwa dia tidak dalam posisi aktif. Oke. Kalau sudah dipastikan tidak ada yang aktif, Bapak Ibu langsung di save and close. Lalu yang kedua yang perlu kita ubah adalah menu player. Nah, menu player ini adalah tampilan yang akan dilihat dengan menggunakan web nantinya. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan di sini akan ada menu-menu tambahan di luar dari multimedia interaktif yang kita buat. Misalnya ada di bawah ini ada menu next yang untuk berpindah ke slide yang satu atau ke slide yang lain. Ada juga menu previews. Nah, ini supaya multimedia interaktif kita ini benar-benar full kontrolnya dengan menggunakan trigger yang sudah kita buat ataupun tombol-tombol yang sudah kita buat, kita harus nonaktifkan saja seluruh menu yang ada di sebelah kiri ini. Ini kita hilangkan centangnya, top bar, sidebar, dan bottom bar ini. Oke, nah sekarang sudah full, tidak ada menu-menu tambahan selain yang kita buat. Selanjutnya kita silakan menyimpan, apply, and close. Oke. Selanjutnya, Bapak Ibu bisa memastikan kembali apakah multimedia interaktif ini sudah berfungsi dengan seharusnya dengan mengklik panah kecil di bawah tulisan preview. Lalu klik preview entire presentation untuk melihat seluruh tampilan mulai dari slide awal multimedia interaktif yang kita miliki. Jadi akan ada proses untuk menampilkan preview dari multimedia interaktif atau slide PowerPoint yang sudah kita buat, Bapak Ibu. Kita tunggu sebentar. Jadi semakin banyak slide yang kita buat atau semakin banyak media yang kita buat di dalamnya akan butuh waktu yang semakin lama tentunya. Tapi itu tidak masalah karena silakan ditunggu saja, insya Allah akan selesai. Tentunya kalau
banyak media yang kita punya di dalamnya, itu akan berpengaruh ke ukuran dari multimedia interaktif kita nantinya. Ya, jadi seperti ini tampilan Bapak Ibu yang sudah multimedia interaktif yang sudah kita buat, dan seperti ini nanti tampilannya kalau kita sudah ubah menjadi web, karena ini adalah bentuk previewnya. Kita bisa memastikan bahwa saya klik di sembarang tempat, dia tidak berpindah ke slide yang lain, melainkan harus menggunakan tombol play yang sudah saya sediakan. Nah, ada menu kompetensi, menu utama ada kompetensi, materi, latihan, dan referensi. Misalnya di kompetensi, jadi multimedia interaktif ini sudah saya lengkapi, Bapak Ibu, dari seri keempat kemarin saya lengkapi, saya isi materinya, lalu ada tombol ke next dan previews, lalu tombol untuk kembali ke home, lalu masuk ke materi. Ya, di awal materi ini saya berikan saya tampilkan judul serta cara membacanya dengan mengklik icon speaker di sini. Asmaul ayyami, nama-nama hari. Lalu untuk lanjut ke materi berikutnya dengan menekan tombol di bawahnya. Ya, ada Senin, Selasa sampai Ahad. Misalnya saya klik tombol Senin, al-ithnaini, akan ditampilkan bahasa Arab dalam tulisan Arab serta cara membacanya. Begitu juga Selasa, ats-tsulatsa'u, Selasa. Oke. Selanjutnya adalah latihan. Jadi latihan sebagaimana kita bahas bahwa ini adalah pilihan ganda. Ketika jawaban yang salah diklik, akan ada muncul emoji yang menunjukkan bahwa itu jawaban yang salah. Ini bahkan sudah saya tambahkan efek suara. Misalnya al-ahadu artinya jawaban yang benar kan ahad, tapi kalau misalnya dipilih Sabtu, efek suara ledakan serta emoji jempol ke bawah. Misalnya saya pilih jawaban yang benar, akan ada emoji jempol ke atas. Oke, setelah kita memastikan semua sudah berfungsi dengan baik, kita tinggal close previewnya, lalu kita langsung menuju publish. Nah, jadi di publish ini kita tinggal silahkan mengetik nama proyeknya apa, terus mau disimpan di mana. Bapak Ibu bebas memilih mau disimpan di mana. Misalnya saya simpan di sini. Lalu pastikan format yang kita pilih adalah HTML5, bukan video. Lalu untuk size di sini, Bapak Ibu pastikan pilih fit course to browser window agar ketika dibuka akan menyesuaikan dengan browser orang yang membukanya nantinya. Yang lainnya tidak perlu diubah-ubah lagi, langsung kita klik publish. Nah, publish ini progress bar-nya ini mirip dengan ketika ada preview-nya tadi. Jadi ada progress untuk mengubah slide PowerPoint kita itu menjadi sebuah web. Nantinya akan dihasilkan file berformat HTML. Kita tunggu selesai. Oke, setelah selesai ada pesan publishing is complete. Kalau kita klik view course, kita akan langsung diarahkan atau di file web HTML itu akan langsung terbuka. Nah, untuk lebih jelasnya kita buka dulu melalui menu open di sini ya, sebelah kiri bawah. Nah, selanjutnya akan dibuka file Windows Explorer kita. Nah, di sini kita lihat inilah hasil konversi atau hasil publikasi iSpring menjadi sebuah web. Namanya index.html. Folder data ini berisi semua data-data terkait dengan multimedia interaktif yang kita buat, mulai dari gambar, suara, dan sebagainya. Ini sampai di sini kita sudah selesai menggunakan iSpring karena kita sudah menghasilkan web offline. Kalau saya coba buka Bapak Ibu, nah, seperti ini tampilannya. Jadi kita sudah bisa membukanya menggunakan browser.
Nah, langkah selanjutnya adalah menyimpan file tersebut di Google Drive. Jadi Bapak Ibu silakan membuka Google Drive. Nah aja. Nah, kayak gini nih, baru belajar zaman sekarang. Iya, udah banyak loh yang review positif tentang aplikasi. Bapak Ibu silakan membuka Google Drive. Ya. Lalu masukkan email yang Bapak Ibu gunakan. Alamatnya itu di drive.google.com. Kalau Bapak Ibu sudah pernah login, maka Bapak Ibu akan langsung masuk ke halaman dari Google Drive. Nah, di sini Bapak Ibu bisa silakan membuat folder, atau boleh juga tidak, tapi sebaiknya membuat folder agar nanti Bapak Ibu bisa menyimpan semua multimedia interaktif yang sudah Bapak Ibu buat dan publish ke dalam format HTML ke dalam satu folder. Misalnya saya di sini membuat folder multimedia interaktif. Untuk membuat folder, Bapak Ibu silakan klik kanan lalu pilih folder baru. Misalnya saya sudah membuat foldernya, silakan dibuka foldernya. Lalu untuk melakukan upload atau unggahan ke Google Drive ini, Bapak Ibu silakan klik kanan, upload folder, karena yang kita upload nanti berupa folder, bukan hanya file. Nah, selanjutnya silakan Bapak Ibu mencari di mana hasil publikasinya tadi. Kalau saya tadi menyimpannya di folder yang ini, nama foldernya itu sesuai dengan nama proyek yang tadi kita buat. Lalu diakhiri dengan tulisan publish. Jadi silakan pilih foldernya, dipastikan lagi isinya itu di dalam ada data. Indeks HTML-nya itu tidak kelihatan, tapi dia ada di situ. Karena yang kita pilih tadi adalah upload folder. Lalu kita pilih upload. Atau cara yang lain Bapak Ibu melakukan drag. Drag itu maksudnya adalah memilih semua file dan foldernya, lalu ditarik masuk ke Google Drive yang tadi. Nah, ditarik ke sini, lalu dilepaskan. Nah, dia akan secara otomatis mengupload. Jadi ada dua cara, bisa dengan menu upload yang tadi, upload folder, atau dengan melakukan drag and drop. Drag and drop maksudnya tarik ke dalam Google Drive-nya, lalu dilepaskan. Kita tunggu proses upload-nya. Sambil menunggu proses upload-nya, kita menyiapkan untuk nantinya kita buat web ini menjadi online dengan cara melalui drive to web yang ini Bapak Ibu. Alamatnya drv.tw. Jadi Bapak Ibu buka tab baru, lalu mengetik drv.tw. Nah, ini adalah tampilan dari drive to web yang akan membuat web kita itu menjadi web yang online. Nah, ini proses upload-nya sudah selesai. Bapak Ibu bisa lihat di sudut kanan bawah ada pesan bahwa dua upload sudah selesai. Ada file index.html serta folder data. Ini silakan di-close saja. Lalu kita keluar dulu ke folder multimedia interaktif tadi. Nah, Bapak Ibu perlu atau harus membuat agar folder multimedia interaktif yang berisi file HTML kita tadi itu bisa diakses oleh siapa saja, agar nantinya bisa diakses menggunakan drive to web tadi dengan cara klik kanan foldernya, lalu pilih dapatkan link. Nah, jadi posisi standar dari Google Drive ini bahwa Google Drive ini tidak bisa diakses oleh siapa saja, tentu saja. Nah, agar ini bisa diakses oleh siapa saja, kita perlu mengganti di sini, dibatasi itu menjadi siapa saja yang memiliki link. Jadi siapapun yang nanti memiliki link yang kita punya itu bisa membuka folder ini, folder multimedia interaktif ini yang berisi file HTML atau web
multimedia interaktif kita. Lalu kita klik selesai. Nah, selanjutnya kita kembali tadi ke Drive to Web. Nah, Drive to Web tadi, ini sebenarnya kita bisa menyimpan file HTML yang kita punya, itu selain di Google Drive, bisa juga di OneDrive. OneDrive ini adalah produk dari Microsoft. Sementara Google Drive adalah produk dari Google. Karena kita sudah menyimpannya di Google Drive, silakan Bapak Ibu klik host on Google Drive. Ya, akan loading. Kita tunggu dulu Bapak Ibu. Setelah selesai loading, akan ada pilihan akun apa yang kita gunakan untuk masuk ke Drive to Web. Nah, dipastikan Bapak Ibu, akun yang kita pilih adalah akun yang tempat kita menyimpan filenya tadi. Selanjutnya kita pilih izinkan. Lalu akan ada tampilan admin panel. Lalu ada your web page. Nah, disinilah akan tampil ada dua link yang muncul, Bapak Ibu. Ada link yang berakhiran multimedia interaktif sesuai dengan nama folder kita tadi. Ada juga yang berakhiran unsupported. Jadi yang kita buka adalah yang di atas ini, yang berakhiran multimedia interaktif. Nah, Bapak Ibu sekalian, sampai tahap ini kita sudah berhasil menjadikan multimedia interaktif yang kita buat menjadi sebuah web online. Link inilah yang Bapak Ibu bisa bagikan ke siapa saja, sehingga mereka bisa mengakses multimedia interaktif kita ini. Dan fiturnya ataupun semua tampilan-tampilannya akan sama. Mulai dari materinya, kemudian latihannya, dan namun tentu saja ini hanya bisa diakses menggunakan data atau koneksi internet. Seperti itu Bapak Ibu, mengubah multimedia menjadi multimedia interaktif dari PowerPoint menjadi sebuah web online. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kita mengubah multimedia interaktif dalam bentuk PowerPoint itu menjadi sebuah aplikasi Android. Nah, yang kita perlukan adalah kembali kita perlu namanya iSpring. Kalau kita sudah mengubah multimedia interaktif tadi yang kita punya dari PowerPoint menjadi sebuah web offline atau HTML, nah kita berarti tinggal melakukan satu step lagi menggunakan aplikasi namanya Website to APK. Website to APK ini bisa di-download secara bisa dicoba secara gratis di website to apk.com atau Bapak Ibu bisa searching di Google website to APK. Jadi aplikasinya itu seperti ini, website to APK. Seperti ini tampilan dari website to APK. Ini fungsinya adalah mengubah file HTML yang kita punya menjadi sebuah aplikasi Android. Jadi yang perlu kita ubah di sini adalah nama. Oh ya, di sini website type to convert kita ubah dulu menjadi local HTML website karena yang kita mau ubah adalah file HTML yang sudah ada di local disk kita atau hard disk kita. Lalu pilih namanya, misalnya bahasa Arab, nama hari. Lalu package name-nya ini bisa kita ubah sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Ini adalah folder yang akan dibuat di smartphone Android yang digunakan untuk menginstal aplikasi ini nantinya. Misalnya saya ubah di sini menjadi bahasa Arab. Lalu di sini nama hari. Diperhatikan saja bahwa di sini tidak boleh ada spasi, Bapak Ibu. Version name tidak perlu diubah. Version code tidak usah. App orientation ini artinya bagaimana nanti aplikasi ini orientasinya di smartphone. Apakah dia dibuka dalam mode portrait atau landscape atau auto, Bapak Ibu, karena kita tadi membuat
multimedia interaktif dalam bentuk landscape, maka kita silakan pilih landscape saja. Agar nanti ketika dibuka di smartphone langsung dalam mode landscape dan sehingga tampilannya bisa maksimal. Lalu about dialog-nya disesuaikan saja Bapak Ibu. Ini tidak perlu diapa-apakan. App exit text ketika seseorang mau keluar aplikasi ini bisa diganti. Apakah kamu yakin ingin keluar? Lalu splash screen. Bapak, jadi sebelah kanan ini adalah splash screen. Splash screen itu adalah tampilan layar ketika pertama kali membuka smartphone. Jadi ini bisa kita gunakan untuk menampilkan layar dalam beberapa detik. Misalnya di sini saya sudah buat, misalnya splash screen seperti ini. Lalu icon dari aplikasi kita yang akan tampil di smartphone itu bisa kita ubah juga. Nah, misalnya saya buat seperti ini. Setelah itu, kita tentukan kita mau di mana posisi dari file HTML yang sudah kita buat, yang akan kita convert. Jadi silakan Bapak Ibu cari tadi di mana disimpan. Nah, dilihat pastikan bahwa folder yang dipilih itu berakhiran publish, karena disitulah kita menyimpan tadi file HTML-nya. Nah, selanjutnya di output directory, di mana Bapak Ibu mau menyimpan file APK yang merupakan hasil dari konversi ini nantinya. Misalnya saya pilih di desktop saja. Setelah semua siap atau selesai, Bapak Ibu bisa langsung menekan generate APK. Oh ya, untuk durasi dari splash screen-nya ini bisa kita ubah. Misalnya saya mau ubah menjadi 4 detik. Berarti 4000 milisecond. Lalu pilih generate APK. Oke. Kita tunggu prosesnya untuk mengubah web HTML tadi menjadi sebuah aplikasi Android atau APK. Nah, setelah ada pesan APK created successfully, maka kita sudah berhasil menginstal atau mengkonversi multimedia interaktif kita dari web offline menjadi sebuah aplikasi Android. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di desktop saya ini sudah ada namanya bahasa Arab, nama hari yang berakhiran APK. Inilah yang bisa Bapak Ibu share langsung ke peserta didik ataupun ke siapa saja untuk diinstal ke smartphone Android-nya dan diakses secara offline. Kalau sudah diinstal, diakses secara offline. Jadi multimedia interaktif yang Bapak Ibu sudah buat sekarang sudah menjadi sebuah aplikasi Android yang tentu saja sangat bagus Bapak Ibu. Dan ini sudah saya praktekkan sendiri. Jadi saya buat aplikasi dari multimedia Android yang multimedia interaktif yang saya buat dan saya bagikan ke peserta didik untuk mereka gunakan untuk belajar. Ya, demikian Bapak Ibu bagaimana cara mengubah multimedia interaktif yang kita miliki menjadi sebuah web offline dan menjadi sebuah aplikasi Android. Saya kembalikan ke Pak Dedi selaku moderator. Oke Pak, terima kasih atas pemaparan materinya yang luar biasa. Jadi saya pribadi juga sebenarnya tidak terlalu percaya bahwa dari media yang kita buat itu bisa jadi aplikasi dan juga bisa menjadi web. Setelah saya tadi melihat langsung, oh iya ternyata sekarang sangat mudah ya. Sangat mudah untuk menciptakan media yang kita buat menjadi web dan bahkan juga aplikasi yang tinggal kita install ya Pak ya. Iya, oke baik. Jadi di sesi yang berikutnya kita akan membuka ruang diskusi, membuka ruang tanya jawab untuk mungkin Bapak Ibu
guru bisa memperjelas, mempertajam. Saya yakin bagi Bapak Ibu yang sudah sering bergelut dengan aplikasi, dengan teknologi, pasti sudah tidak sudah tidak awam lagi terkait dengan yang tadi klik kiri, klik kanan dan seterusnya. Ya, pasti sudah familiar dengan langkah-langkah seperti itu, dan saya juga tidak kesulitan tadi untuk bisa mengikutinya. Jadi nanti kan link videonya dari seri ini kan akan dibagi. Jadi Bapak Ibu bisa sewaktu-waktu menonton kembali di YouTube, di channel YouTube Pak Maulana Arif. Ya, jadi langsung saja saya ada tadi Pak yang mau bertanya secara live, Ibu Nabila. Jadi mungkin admin bisa dipersilahkan kepada Ibu Nabila Maya. Ibu Nabila mudah-mudahan sudah ready, sudah siap untuk bertanya langsung. Ibu Nabila Maya ya. Bagaimana admin, silakan. Halo, Nabila Maya. Iya. Oh, Bapak ternyata. Oh, berarti memakai akun istrinya ya, Pak, atau anaknya? Silakan. Iya. Silakan, Pak, silakan. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih penasaran mengenai Iya. aspiring suite ini, Pak Maulana. Bisa share screen ya? Ya, silakan. Oh ya, admin, silakan. Atas nama siapa Pak? Ahmad ya kalau nggak salah. Iya, sudah diganti tadi itu Pak Dedi. Oh ya, siap. Jadi Bapak mau share screen dari layar Bapak begitu, atau Ya, Pak Maulana layar. yang ingin diminta menampilkan kembali? Enggak, layar screen. Dari layar Bapak ya, begitu maksudnya ya? Iya. Oh ya, oke. Silakan Pak. Sudah mulai kelihatan diproses, Pak? Saya lihat. Baru diproses. Masih diproses sementara. Ya, sementara. Kalau di layar saya dia masih sementara berproses. Sudah tampil Pak Ahmad ya? Oh ya, Silakan, sudah Pak. tampil. Apa yang mau Silakan ditanyakan, Pak. Pak? Ini yang kemarin masalah itu Pak. Kami sudah crack. Tapi tampilannya seperti ini, dia tidak berfungsi, dia kalau mau publish, dia ada error sedikit begitu. Tapi kalau kuisnya bisa, kalau menu kuisnya bisa, tapi publishnya tidak bisa. Coba dibuka publishnya Pak. Nah ini Pak. Oh iya. Ya, kemarin kan kami pakai yang Tri 15 sebelum di crack, kan ada cara crack di YouTube kami lihat, itu bisa, tapi di layar pojok kanan kelihatan 15 hari gitu. Ada yang sudah berhasil, tapi yang masih trial waktu pertama. Jadi saya coba cari cracknya untuk menghilangkan itu, dia sudah berhasil, tapi publishnya tidak bisa terbuka. Tapi kalau kuisnya ya bisa karena sudah kami gunakan yang khusus kuis. Seperti itu. Jadi ya ini masih penasaran sebenarnya Kak. Sudah banyak PowerPoint yang dibuat tapi tidak bisa HTML itu. Jadi kami kemarin menggunakan Storyline. Kalau Storyline alhamdulillah lancar. Banyak produksi kami itu di sekolah itu ya menggunakan Storyline. Kan Storyline juga bisa membuat HTML ya kalau tidak salah. Iya. Seperti itu. Jadi kami masih penasaran ini karena banyak yang mudah kuasa ini daripada Storyline. Jadi mungkin ada solusi ini Pak supaya publishnya bisa terbuka. Baik. Mungkin itu pertanyaan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Maulana. Ya. Silakan, Ditutup Pak. saja Pak share screen-nya. Terima kasih.
Ya, baik. Terima kasih Pak Ahmad. Ada sedikit kendala dengan aplikasi iSpring. Ya, jadi Pak Ahmad, kalau melihat tampilannya itu ada berarti masalah dengan software iSpring-nya. Jadi kalau yang bisa saya kasih saran adalah dengan menghapus terlebih dahulu aplikasi iSpring yang ada sekarang, kemudian lakukan instalasi ulang dari awal untuk aplikasi iSpring-nya. Kalau memang masih terkendala, Bapak bisa gunakan iSpring versi sebelumnya, misalnya iSpring 8. Barangkali bisa berhasil, karena dari segi fitur itu tidak terlalu jauh berbeda iSpring versi 8 dan versi 9. Di mana fitur mengubah PowerPoint menjadi sebuah HTML itu bisa dilakukan. Demikian yang bisa saya sampaikan, Pak Ahmad. Terima kasih. Masih bisa dilanjut ini, Pak? Bisa lanjut? Oh, masih ada. Oh ya, silakan, masih ada. Silakan Bisa. satu, bisa. Ya, kemarin kami sudah install juga. Halo? Ya. Silakan, Pak. Kemarin kita sudah coba juga versi di bawahnya, kalau tidak salah versi 8. Yang masalah di versi 8, plusnya yang tidak cocok. Plus player kalau tidak salah. Harus install plus player dulu. Kemarin saya juga cari-cari bagaimana caranya install plus player, tidak ada juga di YouTube. Jadi ya, kemarin di sini ada solusi, Pak. Bagaimana kalau menurut kita itu? Kemarin saya lihat-lihat cari-cari aplikasi, saya dapat di Shopee dengan harga 120. Bagaimana kalau pendapat Anda itu ilegal atau bagaimana itu, Pak? Bisa dipercaya atau bagaimana? Iya. Kemarin saya lihat di Shopee dengan harga 20.000 kayaknya itu. Baik. Ya. Pak Ahmad, kalau dari iSpring-nya sendiri, itu saya sempat tanyakan. Kebetulan ada iSpring yang kerjasama langsung di Indonesia. Maksudnya iSpring, ada partner kerjasama iSpring yang ada di Indonesia. Saya coba tanyakan. Kalau harga resminya itu 11 jutaan per user per tahun, itu harga resminya. Saya coba tanya bagaimana kalau ada sekolah yang mau mengajukan untuk menggunakan aplikasi iSpring. Nah, di situ disampaikan bahwa kalau sekolah itu sekitar 7 jutaan satu user per tahun, itu adalah harga resmi dari iSpring-nya. Kalau ada yang menawarkan harga di bawahnya, bisa dipastikan itu bukan sesuatu yang resmi. Artinya Bapak sendiri bisa cari sendiri. Kalau dengan tampilan yang korup seperti itu, ya satu-satunya jalan adalah install ulang laptopnya, kemudian menginstal ulang kembali aplikasi iSpring-nya dari awal, karena sepertinya ada masalah dengan aplikasi iSpring tersebut. Atau Bapak bisa coba install di aplikasi di komputer atau laptop lain, karena beberapa saya sendiri juga sudah pernah mencoba dan itu bisa berhasil. Seperti itu, Pak Ahmad. Sip, Pak. Sip. Oke, Pak Ahmad sudah yang ditanyakan sudah dapat jawaban ya? Ya, sip. Oke, terima kasih Pak. Jadi masih penasaran. Oh iya, nanti bisa Pak Maulana, saya yakin tidak sampai di sini saja sharing berbaginya, karena jujur dunia teknologi, dunia TIK itu luas sekali. Jadi saya harap kita semua di sini, Bapak dan Ibu guru, tetap kontak ya, tetap saling terkoneksi lah ke depan untuk sering berbagi ya, insyaallah. Oke. Jadi terkait tadi kendala Pak Ahmad, saya rasa juga kita sering mengalami. Terkadang kita ingin menginstal aplikasi tertentu di laptop, bahkan juga di HP, tapi terkendala, error dan lain sebagainya. Lain karena ada instalasi driver yang mungkin tidak maksimal, atau mungkin ada yang error di salah satu langkahnya. Itu yang pernah saya dengar ya, dari instalasi, maksudnya orang yang
tahu sedikit tentang dunia teknologi. Saya pernah dengar sekilas seperti itu. Mudah-mudahan tidak salah info. Oke, baik Bapak dan Ibu, ada pertanyaan langsung lagi nih yang kedua dari Bapak atau Ibu ini ya, Krishna Prameswari. Tapi tadi sebenarnya live, cuman saya lihat sudah ada pertanyaan langsung di kolom komentar, yaitu Pak Maulana terkait website to APK. Nah, setiap kali kita membuat bahan ajar dan mengubahnya ke aplikasi, jadi apakah ini nanti anak-anak harus selalu mengunduh aplikasi tersebut dan install? Bukankah ini berarti kekurangannya Pak ya? Karena setiap satu misalnya materi kita install lagi, anak-anak install lagi, atau ada tips menggunakan aplikasi ini atau fitur ini supaya tidak terlalu berulang-ulang. Saya bayangkan kalau misalnya dalam satu semester ini ada 40-an materi misalnya, berarti 40 kali install ya? Atau memang tidak ada opsi lain Pak yang lebih memudahkan? Silakan Pak Maulana. Ya, baik, terima kasih pertanyaannya Bapak atau Ibu Krishna ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, membuat multimedia interaktif sebagai salah satu media pembelajaran hanyalah satu dari sekian banyak pilihan media yang bisa kita lakukan. Kalau semua materi kita mau jadikan multimedia interaktif, mungkin bagus, tapi akan ada kejenuhan juga dari peserta didik kita kalau setiap kali kita memberikan materi, itu mereka harus mengunduh lagi aplikasinya. Jadi ada banyak opsi yang bisa kita lakukan agar tidak ada kejenuhan di sana. Ini hanyalah salah satu media pembelajaran yang bisa kita gunakan, yakni dengan mengubah multimedia interaktif yang kita buat dalam bentuk PowerPoint menjadi sebuah aplikasi Android. Nah, tentu saja dalam aplikasi Android yang kita buat, kita bisa opsi lainnya selain membuatnya menjadi aplikasi Android, kita bisa menjadikannya sebuah web online yang Bapak Ibu seperti tadi yang saya contohkan sebelum membuat aplikasi Android. Nah, web online yang kita buat tadi itu bisa kita integrasikan dengan membuat blog, mau di Google Site, di WordPress atau Blogger. Bapak Ibu bisa menggabungkan, bisa menyatukan seluruh link-link multimedia interaktif yang sudah Bapak Ibu buat ke dalam blog tersebut. Jadi ketika ada peserta didik yang ingin diarahkan membuka link tertentu, link multimedia interaktif tertentu, bisa diarahkan ke blog kita. Ini salah satu alternatif media, sehingga setiap kali kita mengajar, kita tidak harus mengirimkan multimedia interaktif kepada peserta didik. Kita tinggal menyuruh untuk membuka website yang kita punya dalam bentuk blog tadi misalnya, lalu membuka materi yang sudah kita siapkan di sana. Ini salah satu contoh saja Bapak Ibu. Jadi multimedia interaktif yang kita buat itu bisa juga di dalam satu media, dalam satu aplikasi atau dalam satu PowerPoint, itu tidak satu materi, itu bisa jadi beberapa materi. Jadi tergantung dari kreativitas atau keinginan Bapak Ibu bagaimana cara menyampaikan atau melaksanakan proses pembelajaran kepada peserta didik dengan diantaranya menggunakan multimedia interaktif seperti ini. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Pak Maulana. Jadi, saya pribadi juga menangkap dari Bapak bahwa saya membayangkan sebagai seorang siswa, guru saya misalnya menyiapkan akses blog ataupun mungkin web pribadi misalnya. Kemudian di dalam web itu, di dalam blog itu ada opsi-opsi. Oh, kalau Ananda mau versi aplikasi ini silakan diunduh. Misal kalau Ananda mau versi yang hanya PowerPoint saja, ini jika punya laptop. Jika ingin versi videonya, peragaannya, oh ini. Jadi saya membayangkan hal itu banyak warna-warninya. Jadi saya yakin sangat menarik jika hal itu bisa diwujudkan. Jadi memang Bapak Ibu sekalian, variasi dalam sangat dibutuhkan saat ini, karena di dunia karya tulis ilmiah juga di bidang kami juga seperti itu. Jadi ada mahasiswa memang yang mudah menangkap secara teori, ada juga yang harus diperagakan, ada juga yang suka menonton. Jadi opsi-opsi ini, pilihan-pilihan ini juga bisa Bapak Ibu guru yang kami hormati bisa juga
menyajikan seperti itu. Memang yang kami rasakan di awal-awal itu memang berat. Bukan juga berat bagaimana ya, karena semuanya harus kita siapkan dari awal. Tapi nanti di angkatan kedua, di angkatan selanjutnya, itu sudah enak. Karena kita tinggal memandu baru kita atau yang naik kelas itu untuk menggunakan kembali media yang sudah kita siapkan. Jika memang tidak ada lagi perubahan kurikulum. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi masih ada waktu sekitar 5 menit. Namun saya lihat dari admin tidak ada laporan untuk pertanyaan langsung ya. Oke. Jadi ya, saya cuma ingin klarifikasi Pak Maulana. Jadi dari semua tadi yang Bapak sebutkan, iSpring dan sebagainya, itu sebenarnya versi free-nya terbuka Pak ya? Versi free-nya semuanya. Pak Maulana masih bersama kami? Kalau untuk versi free dari iSpring itu hanya bisa digunakan selama 15 hari. Oke. Jadi artinya kalau Bapak membuat jadi kalau ada yang memang mampu untuk membeli, kalau ada dana, tentu saja alangkah baiknya untuk menggunakan versi yang resmi. Dalam satu kecamatan ya, Bapak Ibu guru ingin menggunakan sepuasnya misalnya, seperti itu. Kalau yang lain Pak, yang aplikasi yang satunya lagi yang di bawahnya, yang APK apa itu juga free atau bagaimana? Kalau website APK itu bisa dicoba secara gratis, namun ada pembatasan fitur-fitur tertentu untuk pembatasan fitur Pak. Ya, ada. Tapi ada banyak tutorial-tutorial yang ada bisa dicari di Google bagaimana cara menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut, mau dia iSpring atau website APK, agar bisa dimanfaatkan fiturnya secara maksimal. Ya, tentu saja dalam hal ini kita gunakan tentu saja kita sangat berharap agar bisa digunakan dengan membeli secara resmi, secara legal. Tapi kalau ada Bapak Ibu yang mau menggunakan mengikuti tutorial-tutorial yang ada di Google, ya silahkan. Oke, baik Pak, terima kasih. Masih ada 3 menit ini Pak. Saya suka bonus. Jadi saya yakin Bapak dan Ibu guru juga suka bonus. Jadi ini di luar materi tapi masih terkait. Saya yakin Bapak bisa untuk memberikan tips. Ini kan nanti ada linknya ya Pak ya. Ada linknya kan. Ada link dari apa yang kita buat. Ada tips Pak atau trik sehingga link itu unik. Link yang kita bagi ke anak-anak itu unik. Bukan hanya angka dan huruf yang teracak. Seperti yang saya lihat yang link yang Bapak bagikan, ada juga yang menarik, ada juga yang acak. Apa ada triknya Pak untuk bagaimana link itu supaya dia bisa di-customize versi kita? Mungkin yang mudah bisa diikuti oleh Bapak dan Ibu guru kita. Silakan Pak, 3 menit ke depan. Iya, betul. Bagus sekali pertanyaannya Pak Dedi. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya tadi kita sudah membuat multimedia interaktif yang kita upload menjadi sebuah web online di Drive to Web tadi, itu kan linknya sangat panjang dan sangat panjang. Ini bisa kita kustomisasi. Jadi sebentar Bapak Ibu, saya share screen dulu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu bisa lihat di sini itu alamat linknya itu sangat panjang. Nah, agar link ini bisa lebih menarik atau bisa lebih singkat, Bapak Ibu bisa mengubahnya. Jadi ada namanya penyingkat URL atau link shortener. Ada banyak pilihan. Ada bit.ly.com. Nah, ini Bapak Ibu bisa gunakan. Ada juga yang buatan Indonesia, namanya s.id, lebih singkat lagi. Nah, ini yang saya gunakan untuk membuat link pendaftaran. Jadi, untuk menyingkat link dari Bapak Ibu yang Bapak Ibu miliki, silakan masuk ke s.id. Bapak Ibu bisa membuat akun, bisa login dengan menggunakan akun Google saja. Lalu setelah login atau mendaftar, disinilah tempat kita untuk menyingkat link yang kita punya. Misalnya tadi yang link dari multimedia interaktif yang ini. Ya, kan?
Ini kita bisa singkatlah saja. Kita salin linknya. Kita salin linknya, salin alamat link, lalu di paste di sini. Secara otomatis akan di-generate oleh s.id-nya. Nah, jadi sudah disingkat oleh s.id menjadi s.id _T7il garis mendatar. Ini kita bisa kustomisasi dengan mengklik ganti. Nah, jadi setelah s.id garis miring itu bisa kita ubah, misalnya apa ya? Arab hari. Nah, lalu kita centang. New short link has been saved, berarti sudah berhasil. Link ini bisa kita langsung salin, dan inilah yang kita bagikan ke orang lain atau ke peserta didik. Kita tes untuk membukanya. Jadi dari alamat tersebut akan diarahkan masuk ke link kita yang panjang itu. Jadi seperti itu cara untuk menyingkat link menjadi sebuah link yang lebih pendek dan menarik sesuai dengan yang kita inginkan. Begitu Pak Dedi. Oke Pak, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Pak Maulana Arif yang sudah membagikan trik secara live kepada kita semua. Jadi tadi sudah menarik ya, yang tadi panjang ada sekitar 20-30 huruf, itu menjadi singkat menjadi 10 sampai bahkan kurang dari 10 huruf. Itu tergantung dari Bapak dan Ibu ingin menggunakan customize atau link yang bisa diganti ya, diganti jadi versi kita. Dan itu kan menarik, bisa diganti dengan nama ibu, bisa diganti dengan judul materinya, sehingga anak-anak ketika melihat link itu dia tidak kaget ya, misalnya seperti itu. Oke, baik, karena waktunya sangat terbatas Bapak dan Ibu sekalian, jadi saya yakin komunikasi dan interaksi tidak putus sampai di sini. Banyak sekali feature yang bisa kita gunakan. Dari YouTube Bapak Maulana yang dibagikan itu ada 5 seri nanti ini akan ada. Di situ Bapak Ibu bisa bertanya langsung, bisa direct, bisa juga menyimpan nomor Bapak Maulana Arif, bisa komunikasi juga langsung. Saya yakin di setelah kesibukan beliau insya Allah akan menyempatkan berbagi kepada Bapak dan Ibu sekalian ya terkait teknikalnya, terkait dengan perkembangan rumah belajar ke depan. Karena beliau juga selain sebagai sahabat rumah belajar, Kemendikbud ya terpilih dari ribuan guru yang registered, yang mendaftar untuk program ini. Saya yakin beliau lulus dan beliau menjadi salah satu garda terdepan Kemendikbud untuk menjembatani portal ini bisa sampai ke Bapak Ibu sekalian dimanapun berada. Jadi mungkin untuk sesi diskusi tanya jawab cukup sekian. Dan saya ingatkan kembali Bapak dan Ibu, ada email, ada link absensi yang kami sudah bagi di kolom komentar, itu mohon diisi sesuai dengan nama Bapak dan Ibu, jangan sampai salah ketik. Kemudian Gmail, email yang Bapak ketik juga, Ibu ketik juga jangan sampai salah, karena sertifikat itu akan masuk langsung ke email Bapak dan Ibu sekalian jika tidak salah ketik. Nah, jadi berikutnya 3 menit terakhir, 1 menit mungkin bisa Bapak Maulana Arif memberi closing statement dari 5 seri kebersamaan kita Bapak, apa harapannya ke depan dan juga apa yang mungkin ke depan ingin Bapak laksanakan. Silakan bisa di-share di sini Pak. Pak Maulana silakan. Pak Maulana, Oke. masih bersama kami, silakan. Ya, thank you Pak Dedi. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, tak terasa kita sudah berada pada akhir dari kegiatan sosialisasi portal rumah belajar ini. Jadi dari seri pertama kemudian hingga kita berada di seri terakhir ini, kita sudah banyak kami sudah banyak berbagi kepada Bapak Ibu sekalian. Semoga apa yang sudah kami bagikan itu bisa bermanfaat, khusus dalam penggunaan portal rumah belajar. Jadi kami ada 30 sahabat rumah belajar setiap provinsi di seluruh Indonesia, totalnya ada 1020 orang. Menjadi tugas kami salah satunya adalah
melakukan sosialisasi terkait portal rumah belajar. Jadi portal rumah belajar ini diharapkan bisa menjadi salah satu solusi pembelajaran era digital, karena dengan berbagai fitur yang terdapat di dalamnya, Bapak Ibu gunakan, bisa manfaatkan untuk proses pembelajaran. Dan termasuk untuk peserta didik, karena bisa diakses secara gratis, termasuk menggunakan kuota belajar yang saat ini dibagikan oleh pemerintah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sebagai bantuan akibat adanya pandemi ini. Kuota belajar tersebut bisa diakses, bisa digunakan untuk mengakses portal rumah belajar. Semua fitur-fiturnya itu dapat digunakan secara gratis. Bisa materi-materi yang ada di dalamnya, video-video pembelajaran yang ada di dalamnya bisa di-download dan dibagikan secara gratis dan tidak ada persyaratan khusus atau bagaimana, asalkan tidak dijual, Bapak Ibu. Kemudian ya, kalau Bapak Ibu punya pertanyaan atau ada masalah-masalah terkait portal rumah belajar, dapat menghubungi saya langsung melalui nomor WA saya atau melalui sosial media saya yang tadi sudah saya bagikan. Ya, saya share kembali, siapa tahu ada yang butuh. Ya. Adapun siaran atau rekaman dari seluruh kegiatan sosialisasi portal rumah belajar ini ada di channel YouTube saya, Muhammad Maulana Arif. Insya Allah seri kelima juga ini akan kita share di sana. Jadi Bapak Ibu yang mungkin merasa terlalu cepat dengan cara saya menjelaskan, bisa kembali mengakses videonya untuk melihat bagaimana proses ataupun bagaimana informasi-informasi yang kami bagikan dari sejak seri pertama sampai hari ini. Terima kasih banyak kepada Lembaga Rumah Ilmiah, Pak Dedi, nanti atas seluruh kerjasamanya dari awal sampai hari ini. Alhamdulillah kita diberikan kemudahan, kita diberikan kesehatan, kita diberikan nikmat yang luar biasa. Kita bersama dari sejak seri pertama sampai seri terakhir. Kemudian kepada Bapak Ibu luar biasa, Bapak Ibu guru hebat. Semoga apa yang kami bagikan ini bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat, ya, menjadi sebuah ilmu yang terus mengalir karena terus dibagikan kepada siapa saja. Demikian, mohon maaf apabila ada kekurangan dari sejak seri pertama sampai hari ini. Silakan mengontak saya kalau ada yang perlu dibantu. Insya Allah kalau saya bisa akan saya bantu Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Pak Dedi. Ya, baik. Oke, baik Pak Maulana, terima kasih banyak juga atas kerjasamanya, atas sharing materinya, berbagi kepada kita semua Bapak dan Ibu. Saya yakin ke depan masih banyak yang akan kita lakukan, masih banyak yang ingin kita tampilkan. Bapak dan Ibu jangan stop untuk berkreasi, berbagi kepada yang sudah terjun lanjut lebih jauh, Bapak Maulana. Dan saya yakin Bapak Ibu juga punya bidang masing-masing, kreativitas masing-masing. Dan saya yakin itu tidak lain untuk untuk prestasi dan untuk kemajuan daripada anak didik kita semua, ya. Jadi di sesi terakhir 15 detik saya minta Bapak Ibu untuk lagi kembali mengambil pose yang biasa kita lakukan. Ini untuk mendukung program rumah belajar dari Kemendikbud, ya. Saya lihat Maulana sudah men-tag beberapa channel dan mudah-mudahan tidak lepas dari tag Kemendikbud langsung. Pak Maulana, tolong Pak Menteri juga kalau ada hashtag-nya di tag ya, supaya kegiatan kita ini bisa sampai ke mereka. Saya yakin ini kegiatan sangat bagus, baik ya. Jadi 5 detik lagi Bapak Ibu bisa diaktifkan videonya. Ya, terima kasih. Sudah ada 2, 1 ya. Oke, lagi Pak, Ibu. Ayo masih ada waktu. 2 detik tambah lagi 5 detik. Begitulah Bu, kalau kita selaku MC moderator ya, sering menambah-nambah. Oke, 5, 4, 3, 2. Dengan senyum Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu, terima kasih. 3, 2, 1. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Sukses selalu. Salam hormat kami, Dedi, dan juga Pak Maulana Arif dari Sahabat Rumah Belajar Kemendikbud. Saya juga Dedi Nenti dari Rumah Ilmiah Indonesia. Dengan ini mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kekurangan selama 5 seri ini kita bersama. Dan saya yakin sebagai manusia biasa tidak luput dari kehilapan dan kesalahan. Jadi sukses selalu, sehat selalu, sekeluarga, Bapak dan Ibu dalam karir, dalam dunia pendidikan, pengabdian. Saya yakin pahala dan amal yang Bapak Ibu akan dapatkan dari bidang ini sangat melimpah dan itu akan berbuah manis di hari kemudian. Terima kasih.
Dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya. Thank you. Terima kasih Pak Maulana. Baik, sama Pak.